Perkenalkan, nama saya Safira Rizkyananda dengan NIM 2111767 Program Studi PGSD. Perkenalkan, nama saya Korita Mini dengan NIM 2111773. Perkenalkan, nama saya Jupiter Nur Faiz dengan NIM 2111769. Perkenalkan, nama saya Enda Febriani dari program PGSD beserta NIM 2111770. Maka nama saya Vika Salsabila dengan NIM 2111774. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Desa Pancasila merupakan sebuah konsep pembangunan desa yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Desa Pancasila juga merujuk pada sebuah program pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan desa-desa di Indonesia agar menjadi mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Desa Pancasila sangat penting dalam pembangunan desa di Indonesia karena menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan dapat tercipta masyarakat desa yang adil, makmur, dan berkeadilan. Selain itu, Desa Pancasila juga memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan desa mereka sendiri. Selanjutnya, ada beberapa ciri-ciri Desa Pancasila yang membedakannya dengan desa-desa lainnya, yaitu pertama ada partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang kedua penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga pemberdayaan masyarakat dalam bidang pembangunan penyediaan, yang keempat ada infrastruktur dan fasilitas publik yang memadai, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari dibuatnya Desa Pancasila. Tujuannya yaitu 1. Menerapkan nilai-nilai Pancasila. Tujuan utama Desa Pancasila adalah menerapkan dan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran ideologi Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian kedua, pembangunan desa mandiri. Desa Pancasila bertujuan untuk mengembangkan desa-desa di Indonesia agar dapat menjadi mandiri. Ini mencakup pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat desa dalam berbagai bidang. Kemudian ketiga, peningkatan kesejahteraan. Salah satu tujuan utama Desa Pancasila adalah menciptakan masyarakat desa yang sejahtera. Hal ini mencakup peningkatan taraf hidup, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Kemudian keempat, keadilan sosial. Desa Pancasila bertujuan untuk menciptakan masyarakat desa yang adil dan keadilan. Ini mencakup distribusi sumber daya yang lebih merata, perlindungan hak-hak masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan desa mereka sendiri. Kemudian kelima, partisipasi masyarakat. Desa Pancasila memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk ikut berperan aktif dalam pengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini bertujuan untuk memperkuat partisipasi demokratis masyarakat dalam proses pembangunan desa. Kemudian keenam, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Desa Pancasila juga bertujuan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga tidak merusak lingkungan dan memberikan manfaat jangka panjang pada masyarakat desa. Saya menjelaskan contoh Desa Pancasila. Kami UNG dan Pemkab Pahuanto memiliki ikhtiar untuk menjaga keberagaman dan toleransi di Indonesia. Desa Banu Roja adalah contoh keteladanan pengelolaan keragaman dan toleransi di Indonesia. Tegas Edward Wolok yang juga Rektor Universitas Gorontalo. Banu Roja sebagai Desa Pancasila ini adalah hasil praktek toleransi selama puluhan tahun. Penetapan Banu Roja sebagai Desa Pancasila adalah persembahan kami untuk Indonesia. Kita perlu membumikan Pancasila bukan saja sebagai ideologi bangsa, namun bagian dari praktek keseharian dari semua insan Pancasila di Indonesia. Jelas Syarif Buinga.
Di sini saya akan menjelaskan contoh kedua dari profil Pancasila, yaitu ada di lereng Sindoro Sumbing. Dalam membangun profil Pancasila anak usia dini, Desa Kepancar ini masih memegang teguh adat istiadat dan budayanya secara turun-temurun. Selain itu, desa ini juga memegang teguh rasa toleransi, kebersamaan, gotong royong antar anggota masyarakat dengan adanya berbeda keyakinan. Jadi dalam desa ini tuh memiliki 3 keyakinan, yaitu Islam, Buddha, dan juga Katolik. Ada juga sebagian tuh Kristen. Nah, sehingga pada tahun 2021 ini Desa Kepancar ini resmi dinobatkan sebagai Desa Pancasila oleh Pemprov Jawa Tengah, di mana desa ini itu sebagai miniatur Indonesia dengan berbagai kehidupan sosial masyarakatnya yang begitu beragam. Nah, kegiatan kearifan lokal yang sering dilaksanakan di Desa Kepancar beberapa diantaranya itu adalah peringatan hari besar agama, sedangkan yang bersifat budaya seringnya dilaksanakan pada penggalangan Jawa Jatuh pada bulan Suro yang diiringi dengan kesenian daerah setempat. Nah, pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut ini dari panitia dan tokoh desa itu tidak melibatkan anak-anak secara langsung, namun biasanya secara otomatis anak-anak ini juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Nah, sebagai bagian dari masyarakat Desa Kepancar. Nah, dalam pengenalan dan pelestarian kearifan lokal sendiri sebagai upaya regenerasi supaya kearifan lokal yang ada selalu dijaga seutuhnya. Dari pemerintah setempat itu telah membangun wadah-wadahnya seperti membentuk kelompok karawitan dan belajar mendalang, kemudian yang mana dalam kegiatan tersebut itu seluruh anak-anak dari berbagai latar belakang itu jadi satu sosial, orang tua yang menyatu dan rukun dalam mengikuti kegiatan tersebut. Nah, hal ini tuh menjadi dasar Desa Kepancar ini menjadi desa Pancasila sebab dapat menceritakan sila-sila Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga karakter Pancasila itu dapat terbangun sejak dini. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.